Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Padamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang
esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ya, salam sejahtera buat kita yang ada pada siang hari ini. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan buat ibadah yang akan kita lakukan pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu Tuhan di bumi dan di surga, seperti Engkau mau dalam kehidupan ini, sehingga Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Bapa di surga, biarlah Engkau mengurapi pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah firman yang dibentangkan, yang disampaikan oleh isi hati-Mu, sehingga Tuhan dipermuliakan. Berkati firman-Mu Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, berkati semua kami yang mendengar kebenaran firman ini, bisa menjadi kekuatan bagi tubuh kami, untuk kami terus setia mengikuti kehendak-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan Yesus, kami buka hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita yang ada pada siang hari ini. Sekali lagi saya mau sampaikan hal itu, supaya apa, di tengah-tengah situasi pandemi ini kita tetap semangat, tetap setia, tetap semakin mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada pengurus atas kepercayaannya untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini berbicara tentang cemburu buta. Saya tidak tahu apa maksudnya dari tema ini, namun yang jelas kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat yang ketiga. Kitab Mazmur pasal 73 ayat 3 saya akan bacakan buat kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Berbahagialah mendengarkan kebenaran firman Tuhan serta melakukan hidupnya hari lepas hari. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cemburu atau kata cemburu, kalau kita memperhatikan sebenarnya ada dua, yaitu cemburu karena cinta dan cemburu karena iri. Nah, yang akan kita bicarakan pada siang hari ini adalah berbicara tentang cemburu karena iri ini. Kalau kita memperhatikan dalam Alkitab, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cemburu itu adalah dimiliki oleh semua orang, termasuk di dalamnya cemburu itu juga dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus, atau Allah kita juga memiliki rasa cemburu. Ada banyak dalam Alkitab yang mencatat tentang bagaimana kecemburuan Allah, tentang bagaimana Allah menunjukkan cemburunya itu kepada manusia. Misalnya di dalam kitab Ulangan 32 ayat 21, di sana ditulis sebagian ayatnya, saya akan bacakan buat kita. Demikian, mereka membangkitkan cemburuku. Cemburu Tuhan itu berbeda dengan cemburu yang dimiliki oleh manusia. Cemburu Tuhan itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang cintanya kepada kita, umat manusia. Tuhan cemburu kepada manusia, khususnya kepada umatnya, karena mereka meninggalkan Dia. Tuhan cemburu karena manusia, karena mereka melupakan firman-Nya. Tuhan cemburu karena manusia, karena mereka tidak hidup sepenuhnya di jalannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sementara dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 3 ini, yaitu berbicara tentang apa? Cemburu karena iri hati, atau karena cemburu buta. Asap, dia tidak memiliki cemburu seperti yang cemburunya Tuhan. Nah, dengan kata lain, cemburu buta ini hanya melihat keberhasilan dari yang dimiliki oleh manusia. Cemburu asap ini dia sampaikan, dia mau tunjukkan, dia mengeluh kepada Tuhan atas keberhasilan yang dimiliki oleh orang fasik ini. Asap mengetahui bahwa orang fasik ini kelakuannya seperti apa. Mereka adalah orang yang sombong, congkak, angkuh, arogan, dan yang berpikir dirinya selalu benar. Dan hidup mereka, hidup orang fasik ini tidak pernah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan hidup mereka selalu dalam dosa. Akan tetapi mereka memperoleh kemajuan dalam hidup mereka. Mereka berhasil dari sisi pandangan manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cemburu seperti yang dialami oleh asap ini juga sering kali terjadi dalam kehidupan kita, umat manusia, kehidupan anak Tuhan di tengah dunia ini. Cemburu karena melihat keberhasilan orang lain. Cemburu dan menganggap Tuhan itu tidak adil, tidak merata kasihnya. Berkat itu berbeda-beda dengan yang orang tidak mengenal Tuhan. Ini yang menjadi masalah dalam kehidupan ini. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika memiliki pandangan seperti ini, maka siap-siaplah akan mengalami masa sukar, masa sulit. Dan asap, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Dalam ayat yang ke-16, ketika cemburu ini menguasai hidupnya, cemburu buta ini menguasai hidupnya, apa yang terjadi? Dia mulai menyelidiki kenapa hal itu terjadi. Dan ujung-ujungnya Asap mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami yang namanya kesulitan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia ada cemburu buta. Cemburu karena salah. Seharusnya cemburu yang benar itu adalah cemburu yang seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Bahkan dikatakan Asap hampir tergelincir. Asap hampir jatuh ke dalam dosa. Cinta buta ini saya tulis dalam catatan saya ini, yaitu bisa saya artikan adalah PSBB. PSBB tahu? Ya tahu? PSBB. Apa itu PSBB? Apakah itu pembatasan skala besar-besaran untuk COVID Corona? Bukan. Cemburu yang dimiliki, apa yang saya tulis di sini adalah PSBB itu pernah sayang belum berjodoh, begitu ya. Jadi kamu yang mendengar ini ingatlah PSBB ini, khususnya anak-anak mahasiswa, teman-teman saya mahasiswa semuanya. Ketika PSBB ini ada, janganlah cemburu itu berlebihan sehingga engkau mengalami kesusahan. Pernah sayang belum berjodoh, kan banyak seperti itu toh, mengamuk minta ampun karena pasangannya dan segala macam. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Asap mengatakan ketika dia cemburu yang salah, ketika memiliki cemburu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dalam Mazmur pasal 73 ayat 2 mengatakan, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Hal itu terjadi kenapa? Karena ayat yang ketiga tadi. Karena dia cemburu kepada pembual-pembual. Dengan kata lain, sesuai dengan pembahasan kita pada siang hari ini, itu karena dia cemburu buta. Cemburu yang salah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat selanjutnya menceritakan bagaimana Asap ketika dia menyadari dia salah dalam cemburu ini, dia kembali bertobat. Dia kembali kepada jalan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Asap selanjutnya setelah dia sadar akan kekeliruannya terhadap Allah, setelah dia sadar bahwa cemburunya itu salah, tidak seperti yang Allah lakukan. Ini yang menjadi penting dalam kehidupan kita, khususnya bagi kita anak-anak Tuhan, mahasiswa yang saat ini yang perlu menata hidup kita dengan benar kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan adalah yang mau Asap tegaskan, seperti Asap contohkan dalam pembahasan ini. Jadilah diri kita dulu. Caranya bagaimana? Anak Tuhan itu harus bisa menjadi dirinya sendiri. Caranya bagaimana? Tuhan menuntut anak Tuhan. Satu, menjaga hati. Asap mengatakan dalam Mazmur pasal 73 ayat 1 mengatakan, mencatat di sana, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi Asap mau menegaskan, Asap mau menekankan, Asap mau menceritakan, Asap mau menyampaikan buat semua orang, khususnya buat kita pada siang hari ini, untuk mengalami kebaikan Tuhan, untuk mengalami pertolongan Tuhan, untuk mengalami keberhasilan dalam hidup ini. Caranya sederhana. Jagalah hati. Menjaga hati agar tetap tulus dan tetap bersih. Menjaga hati agar tetap tulus dan bersih di sini bisa dikatakan adalah itulah menundukkan, menandakan dia taat dan tunduk kepada otoritas Tuhan. Kenapa harus hati yang harus dijaga? Kenapa bukan pikiran? Kenapa bukan tangan? Kenapa bukan yang lain-lainnya? Kenapa harus hati? Karena hati itu adalah pusat dari semua di dalam diri manusia. Hati itu bukan hanya pusat emosi, tapi juga sebagai pusat pikiran dan keinginan, itu ada semuanya dalam hati. Karena Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Nah, ketika Asap sadar, Tuhan membuka hatinya. Asap katakan, ketika dia sadar, ketika Tuhan membukakan hatinya, ayat yang ke-18 sampai 20 mengatakan, sesungguhnya
Di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti pada waktu mimpi, seperti mimpi pada waktu terbangun. Ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan mengizinkan kita di tengah-tengah dunia ini. Tujuannya jelas, untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat, untuk menyatakan ada Yesus dalam kehidupan ini. Tidak melihat muda, tua, miskin, kaya. Tuhan tidak pernah melihat hal itu. Yang Tuhan lihat adalah bagaimana kita bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tidak pernah menuntut kita menjadi lampu yang besar, namun Tuhan kita menuntut menjadi lilin yang kecil. Supaya apa? Menerangi di tengah-tengah kegelapan. Dengan kata lain, untuk bisa hal ini dilakukan, menjaga hati dengan benar. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satunya menjadi anak Tuhan, menjadi terang itu adalah tidak cemburu, tidak iri hati, tidak egois dengan orang lain, tetapi menjadikan keberhasilan orang itu, menjadikan apa yang orang lain miliki itu menjadi motivasi untuk semakin dekat, semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena kuncinya adalah untuk mengalami kebaikan, untuk mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup ini sederhana. Yang pertama, jagalah hatimu agar tulus dan bersih di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, apa yang Asaf lakukan ketika dia sadar? Apa yang dia perbuat ketika dia menyadari kekeliruannya? Yang kedua, mendekatlah kepada Tuhan. Ayat yang 23 mengatakan dari Mazmur 73 tadi, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tanganku. Dengan kata lain, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan mendekat kepada kita. Dari pengalaman Asaf ini, untuk tidak mengalami cemburu yang salah, kuncinya sederhana, mendekatlah kepada Tuhan. Kalau yang pertama tadi harus menjaga hati, kemudian yang kedua ini harus mendekat kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta apapun dalam hidup ini, tapi Dia meminta semua anak itu untuk mendekat kepada Dia. Dengan mendekat kepada Allah, maka Allah akan memegang tangan kita, akan menuntun hidup kita. Orang yang mendekat kepada Tuhan itu dia akan hidupnya itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini, utamakanlah firman Tuhan dalam hidup. Dengan apa? Meluangkan waktu membaca, merenungkan firman Tuhan. Tidak bisa satu pasal, yang minimal satu ayat lah dibaca dan direnungkan dan praktekkan itu dalam hidup ini. Supaya itulah kunci keberhasilan. Dengan mendekat pada Allah, maka Tuhan akan mengangkat dalam kemuliaannya. Engkau akan mengangkat aku dalam kemuliaan. Nanti bisa dibaca dalam keseluruhan dari pasal 73 kitab Mazmur ini. Kitab Yakobus mengatakan, Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Dengan kata lain, orang yang mendekat kepada Tuhan adalah mereka yang tidak mau lagi hidupnya itu dikuasai oleh dosa. Orang yang mendekat kepada Tuhan adalah orang yang tidak lagi mendua hatinya. Dan orang mendua hati itu adalah orang yang memiliki cemburu buta. Itu akan terlihat dari sana. Makanya Yakobus menekankan, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sebagai mahasiswa Kristen atau anak-anak Tuhan, jadilah contoh untuk selalu mendekat pada Allah. Bukan menjadi penghasut, bukan menjadi motor untuk penggerak kepada yang salah, tapi jadilah pribadi yang memotivasi orang lain untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Supaya apa? Berkenan kepada Tuhan. Dengan kata lain saya mau tegaskan, jadilah dirimu sendiri sebagai pribadi yang benar-benar mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, poin yang terakhir saya mau katakan, sebagai anak Tuhan, bagaimana caranya supaya berkenan kepada Tuhan, supaya tidak memiliki cemburu buta ini? Jadikan Tuhan tempat perlindungan. Ayat yang ke-23b menulis, aku menaruh perlindunganku pada Tuhan
Allah. Artinya adalah Asaf ketika dia bertobat, ketika dia tidak lagi mengandalkan memiliki pemahaman yang salah tadi, dia menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Dia menaruh perlindungannya itu kepada Tuhan karena dia tahu sumber segala sesuatunya itu ada dalam Tuhan, ada dalam pribadi Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan lagi kepada cemburunya, apalagi cemburu buta, cemburu yang salah, iri melihat keberhasilan orang lain. Itu akan membawa engkau, itu akan membuat engkau semakin jauh daripada Tuhan. Dan cemburu buta itu tidak akan pernah membuat hidup ini sejahtera. Apalagi kalau masa pacaran. Jangan kau berlebihan cemburu. Temanmu, pacarmu lagi jalan sama teman, kau pasang mata menyala, emosi tinggi, aduh, itu cepat-cepat bertobat Apalagi belum di pelaminan, jangan juga terlalu membuat kau sakit hati. Tapi kembali kepada kebenaran firman Tuhan ini. Jika engkau menaruh, menjaga hati, menempatkan Tuhan yang utama, makanya dia yang memberi yang terbaik dalam kehidupan ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Asaf ketika dia menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungannya, dia dapat menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia alami dalam hidupnya. Menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Sementara orang fasik, tadi sudah jelas tempatnya. Sementara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan membawa mereka ke tempat yang jelas. Dalam ayat yang ke-18 sampai dengan 20 tadi. Saya akan bacakan sekali lagi buat kita. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Jadi jangan pernah, sekali lagi saya mau katakan, cemburu kepada hal orang yang tidak mengikuti Tuhan. Lihat keberhasilan mereka, itu jangan pernah engkau cemburu. Kalau engkau melihat orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan begitu sukses dalam hidupnya secara manusia, itu hati-hati. Artinya engkau belum mengenal Tuhan dengan benar, belum mengenal Yesus dengan benar. Tapi ketika engkau mengenal Yesus dengan benar, engkau akan menyadari kebenaran ini, maka engkau akan bersyukur kepada Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan sebagai kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana caranya supaya hidup kita tidak memiliki cemburu yang salah, namun memiliki cemburu seperti cemburunya Tuhan. Caranya adalah, pertama, jangan pernah cemburu kepada keberhasilan orang yang tidak mengenal Tuhan. Atau saya mau tekankan, jangan cemburu kepada keberhasilan orang lain, karena itu berkat mereka sendiri. Karena kita punya berkat masing-masing. Tuhan sudah memberi berkat buat kita masing-masing. Tidak usah cemburu. Tapi lakukanlah bagian kita. Apa bagian kita? Yang pertama, menjaga hati. Jaga hati kita. Agar apa? Agar tetap bersih di mata Tuhan. Jaga hati kita agar tetap berkenan kepada Tuhan. Ketika engkau mulai merasa tidak nyaman dalam hatimu, datanglah berlutut dan mendekat kepada Tuhan. Sebagai mahasiswa Kristen anak Tuhan, engkau ditempatkan di tengah-tengah kampus ini. Artinya Tuhan punya maksud untuk engkau menunjukkan bahwa engkau adalah orang berbeda dengan dunia ini. Engkau harus menjaga hatimu, karena dari sana terpancar kehidupan yang Tuhan mau engkau lakukan dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana cara mendekat untuk terus menjaga hati? Asaf sudah menegaskan di sini tadi, untuk bisa menjaga hati itu mendekatlah kepada Allah. Dengan kata lain, luangkanlah waktu, bagilah waktumu untuk Tuhan, maka dia akan mendekat kepadamu. Orang yang mendekat pada Allah adalah anak-anak Tuhan yang mau diproses Tuhan, mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah jadilah Tuhan, jadikan Tuhan tempat perlindungan, maka engkau akan mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa sekaligus untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau sebagai anak-anak Tuhan
khusus kami sebagai mahasiswa Kristen di kampus di mana kami sedang menuntut ilmu saat ini, ya Tuhan Yesus, agar kami menjadikan pribadi yang bisa menjaga hati kami, menjadikan diri kami adalah orang yang begitu mengetahui akan isi hati-Mu ya Tuhan, agar kami hidup bersih, hati yang bersih, tulus di hadapan. Dan dalam hidup ini sebagai anak Tuhan, kami terus mendekat kepada Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan kami. Berkati firman-Mu, berkati semua kami yang mendengar kebenaran ini Bapa di surga. Berkati kami Tuhan Yesus. Jika di antara kami saat ini, antara mahasiswa Kristen yang ada, kami mengalami sakit, Engkau sembuhkan mereka. Mengalami beban berat, Engkau tolong Tuhan. Yang mengalami kesulitan dalam hidup karena ekonomi saat ini, Engkau memberkati mereka. Engkau jamah dan Engkau berkati. Berkati pengurus yang ada, berkati semua para pelayan yang ada Tuhan. Engkau memberkati dengan berlipat kali ganda. Berkati di mana kampus kami ini berada Tuhan. Biarlah terus menjadi berkat. Berkati seluruh dosen yang ada. Berkati seluruh pejabat yang ada Tuhan. Engkau memberkati semuanya. Jauhkan dari kami dari virus yang ada saat ini. Tapi biarlah virus cepat berlalu. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati kota kami. Berkati di mana kami menuntut ilmu saat ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Biarlah kiranya berkat turun atas semua kami. Berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat dari persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kami hingga saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan, pada bulan Oktober ini kita boleh kembali lagi melaksanakan ibadah Jumat kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian yang sudah senantiasa mengikuti ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Pendeta Slapto Sali atas pelayanan firman-Nya untuk kita pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap hal yang dikerjakan. Untuk pengumuman kita pada hari ini, puji Tuhan, minggu depan tepatnya tanggal 17-18 Oktober, kita akan melaksanakan kegiatan PAB. Jadi bagi teman-teman angkatan 20 maupun senior-senior yang pada tahun-tahun sebelumnya belum mengikuti kegiatan PAB dan tahun ini ingin mengikuti PAB, silakan teman-teman mendaftarkan diri di link yang berada di bio Instagram Prisma Science. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut mengenai PAB, teman-teman boleh menghubungi ke panitia PAB maupun ke pengurus Prisma Science. Dan kemudian untuk pengumuman selanjutnya, ibadah Jumat berikutnya akan kita laksanakan pada tanggal 23 Oktober. Sekian pengumuman dari saya, tetap jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Hanya Kau